kenapa sih lahir kajian etika? Kok wis wong itu sifatnya batin dan lokal. Kenapa tidak ada analisis filosofis? Iya, karena tidak sederhana moralitas itu. Susah loh. Yang pertama misalnya, ada dilema moral. Dalam hidup ini banyak dilema moral yang tidak sederhana jawabannya. Misalnya, suppose tak kasih contoh apa ya dilema moral ini. Misalnya satu ketika kamu naik pesawat bareng siapa yang baru beli Inter Milan itu, Erick Thohir. Satu ketika kamu naik pesawat bareng Erick Thohir, pesawatnya jatuh terus yang hidup cuma kamu sama Erick Thohir berdua. Erick Thohirnya sudah megang-megang mau mati. Terus bilang ke kamu, Mas, aku titip ya, aku punya harta sekian triliun. Tolong nanti kalau aku meninggal, hartaku ini semuanya investasikan untuk bikin lapangan sepak bola. Ya kan? Terus kamu, oh iya saya janji kalau orang mau mati tidak gitu kan, Yus, tenang aja sampai mati aja dengan nyaman. Ya kan gitu. Terus Erick Thohirnya mati. Begitu kamu pulang, ternyata harta sekian triliun itu kamu pikir eman-eman ya, harta sebanyak itu cuma dibuat lapangan sepak bola. Coba untuk pendidikan, coba untuk orang tidak mampu, coba itu kan dilema moral. Tapi kalau nggak dituruti Erick Thohir, nanti aku jadinya nggak amanah, nggak jujur sama kata-katanya tadi sendiri ya. Itu kan dilema moral. Susah loh. Mau ngaji filsafat, pacarnya tiba-tiba SMS, yang aku dijemput dong. Wah, gimana ya, ngaji atau jemput pacar? Kalau nggak tak jemput, dulu waktu nembak aku sudah janji pokoknya apapun yang terjadi, kamu adalah segalanya. Kalau nggak tak jemput, berarti aku mengingkari kata-kataku sendiri, berarti aku sudah berkhianat. Dilema moral kan itu. Banyak loh kamu dilema moral itu. Maka kamu perlu belajar etika, biar ngerti pilihan-pilihan opsi etis mana yang harus didulukan dari hal-hal yang tabrakan dalam etika itu tadi. Itu banyak. Pokoknya ya kayak gini hujan. Misalnya hujan, kalau hujan terus, kalau kayak gini saya terpaksa harus datang. Kalau misalnya sebelum berangkat hujan terus, kan aku tetap ya mikir ini berangkat apa enggak ya. Kalau aku berangkat nanti hujan, kalau kehujanan sakit. Tapi kalau nggak berangkat kasihan. Sudah diumumkan sejak Jumat yang lalu, kalau hari ini aja ngaji filsafat. Iya ya, itu kan dilema kan. Kamu kan sering begitu. Nah itu dilema moral. Maka kamu perlu belajar etika. Oh banyak, nanti ada puluhan aliran dalam etika. Nanti silahkan kamu tulis untuk menganalisis dilema-dilema yang kamu hadapi. Yang kedua, kalau bahasa Inggrisnya fundamental ambiguity of human existence. Jadi dasar ambiguitas, karakter eksistensi manusia yang sifatnya ambigu. Dunia batinnya manusia, dunia rohaninya manusia adalah dunia yang paling ambigu, yang sangat tidak mudah ditebak. Kalau tadi saya ngomong baik buruk, itu sifatnya sangat dinamis. Yang hari ini dianggap baik, besok bisa dianggap buruk. Wawasanmu, caramu berpikir, caramu menanggapi realitas selalu berubah-ubah. Termasuk apalagi dalam hal perilaku. Oh ini kan yang harus dicermati serius. Karena kita ambigu, karena kita nggak jelas, maka pilihan-pilihan opsi hidupmu harus tegas, harus bisa menangkap secara jernih. Itu maka kamu butuh kajian etik. Kamu harus A apa harus B ya. Yang A kemarin bagus, tapi sekarang kok kelihatannya
agak jelek, yang B lebih bagus tapi sekarang juga itu ambigu. Yang kamu puji kemarin, sekarang kamu caci maki. Yang kamu caci maki hari ini, besok mungkin kamu sayang saya. Fundamental ambigu. Kemarin di hermeneutik kan sudah sangat jelas betapa setiap orang itu selalu berubah, selalu dinamis dan ambigu. Tidak jelas. Yang ketiga, setiap orang butuh tertib sosial. Fitrah ini sudah, nggak bisa kamu tawar. Manusia adalah makhluk sosial, itu kamu boleh bikin 1001 argumen untuk membantah, tapi kamu butuh yang lain itu pasti. Nggak bisa kamu hidup sendiri, dan nggak enak. Justru kamu dinamis, maju, itu ketika bergesekan dengan yang lain. Kamu butuh tertib sosial, kamu butuh orang lain. Kalau nggak ada tertib sosial, kebutuhanmu terhadap yang lain itu nggak akan terpenuhi. Kalau setiap orang sakar dewe, kamu kebutuhanmu untuk berinteraksi dengan nyaman nggak akan terpenuhi. Fitrah sosialmu nggak akan bisa penuh. Maka perlu tertib sosial. Dan yang bisa membahas dengan agak serius tentang tertib sosial dan etika. Dan yang terakhir, baik buruk yang itu sumbernya adalah suara hati, itu sifatnya fitri, fitrah. Memang kita dibekali oleh Allah dengan akal yang jernih dan hati yang bersih, itu untuk menangkap dunia baik buruk itu tadi. Itu sudah fitrah. Itu yang bikin kalau kamu salah secara moral, itu rasanya gak enak. Kenapa? Karena itu fitrah. Kecuali kamu sendiri yang bikin fitrahmu terpendam. Kalau bahasanya Ghazali, hatimu itu kan kayak kaca. Setiap kali kamu salah satu, ada titik satu di hatimu, salah dua, ada titik dua, dan seterusnya. Jadi gelap, gak peka lagi sudah. Maling sekalipun, dia tetap merasa bahwa aku gak boleh kayak gini. Kalau dia mau jujur terhadap dirinya, itu yang disebut fitrah. Orang jahatnya seperti apa, itu tetap suara hatinya. Orang biasanya menyebut suara hati yang paling dalam. Sudah hati paling dalam tadi. Karena yang luarnya biasanya berpengaruh macam-macam. Nah, itu mesti menyuarakan, gak boleh kamu salah. Jadi fitrah kemanusiaan. Karena yang bisa menjaga bahwa kamu masih manusia, ya fitrah ini. Kalau cuma akal bisa manipulatif, tapi naluri fitrah hati nurani itu tidak bisa dimanipulasi. Nah, maka terus penting loh kamu ngerti fitrah nurani. Jangan dibaca secara Jawa loh ya. Kalau dibaca secara Jawa artinya beda. Ya. Oke, jadi untuk memenuhi fitrah kemanusiaan, ada dilema moral, ada karakter manusia yang ambigu, ada fitrah sosial, dan ada fitrah kemanusiaan. 4 hal ini yang mewajibkan kamu untuk paham tentang akhlak, tentang moral, tentang etika. Dan itu yang bikin Allah mengutus Rasul, Nabi, sehingga Nabi bilang, tugas utamaku adalah utamina makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Kok bukan sholat, kok bukan zakat, bukan puasa. Sholat, zakat, puasa itu adalah alat media jalan untuk menuju ke sana. Kalau kamu nggak percaya, carilah ayat-ayat ibadah. Selalu hampir semuanya dikaitkan dengan visi moralitas. Sholat kaitannya dengan tanha anil fasya wal munkar. Kalau puasa dengan imsak, menahan diri, mengontrol hawa nafsu. Kalau zakat hubungannya dengan penyucian harta. Kalau apa lagi? Haji hubungannya dengan fitrah kemanusiaan,
fitrah basyariyah, fitrah insaniyah, dan seterusnya. Selalu ada visi-visi yang diemban dari ibadah fisik yang coraknya dalam tanda petik itu etika. Visi moralnya pasti ada. Kenapa? Karena dunia ini tertib karena moralitasnya. Itu yang bikin kenapa kok orang bisa korupsi padahal sholatnya rajin, padahal umrohnya tiap bulan. Kenapa? Kehilangan visi moralitasnya. Sholatnya formalitas. Kenapa kok kamu masih mudah bohong, kamu ngerpek aja sampai kalau ngomong tidak karu-karuan juga biasa. Kenapa? Karena padahal kamu sholatnya juga rajin, puasa juga rajin, ngaji juga rajin. Karena sholatmu, puasamu, ngajimu biasanya ya cuma dapat etiketnya, nggak ada ruh moralnya. Itu yang sering jadi masalah. Maka ayo kita belajar etika. Oke, sedikit lagi. Nunggu jam terang ya, kira-kira sampai jam 12:30 lah ya. Oke, kamu enak cengenges ya. Aku susah. Ya, jenis kajian etika yang pertama ada namanya etika deskriptif. Ya, kalau etika deskriptif itu sifatnya cuma deskripsi, menjelaskan sistem-sistem etik, perilaku-perilaku moral yang dijalankan oleh masyarakat. Kayak tadi loh, etika deskriptif itu misalnya, oh kalau orang Jawa itu sangat menjunjung tinggi harmoni. Mereka lebih mengutamakan hidup yang gotong royong, saling menghargai, saling kerjasama, menghindari konflik sosial. Nah itu etika deskriptif, menjelaskan perilaku-perilaku moral yang dijalankan oleh masyarakat. Oh, kalau orang Indonesia itu cenderung sifatnya ramah. Kalau pas uangnya banyak, kalau nggak ada uangnya meremut, nggak jadi ramah di sana. Nah, itu membidik perilaku, menjelaskan deskripsi sifatnya, tidak menghakimi, menjelaskan saja. Oh, kalau orang luar Jawa, oh kalau orang Jawa Barat itu kecenderungannya seperti ini. Oh kalau orang Padang itu kecenderungannya seperti ini. Oh kalau orang Arab itu punya kecenderungan moral seperti ini. Nah, itu namanya etika deskriptif, hanya menjelaskan. Etika deskriptif itu ya karena cuma menjelaskan, biasanya membahas tentang adat istiadat, kebiasaan, anggapan-anggapan mana baik buruk dalam masyarakat, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, budaya yang diakui dan yang tidak diakui, dan seterusnya. Jadi hanya membahas. Itu deskripsi. Yo, itu contohnya pandangan moral masyarakat Uni Soviet. Uni Soviet itu kan komunis, bahkan ateis. Kira-kira kayak gimana ya moralitasnya orang ateis itu? Nah, itu kan kajian etika deskriptif. Di kampus-kampus kalau kamu misalnya judul skripsimu tentang etika, itu biasanya coraknya etika yang deskriptif. Misalnya ada masyarakat yang permisif terhadap pengguguran kandungan, ada masyarakat yang permisif terhadap perang, ada masyarakat yang anti perang. Itu menjelaskan etik, sistem-sistem etik yang berlaku secara aktual di masyarakat tertentu. Nah, itu etika deskriptif. Jenis etika yang kedua adalah etika normatif. Kalau deskriptif cuma menjelaskan, kalau ini nggak cuma menjelaskan, tapi juga menilai.
bahkan merumuskan. Jadi etika normatif itu misalnya kamu membahas, kalau kamu belajar akhlak, itu etika normatif. Kamu belajar dulu di sekolah-sekolah itu diajari akhlak yang baik. Nomor 1 harus jujur, nomor 2 harus amanah, nomor 3 harus taklid. Nah itu kan etika normatif namanya. Sebagai mahasiswa kita harus disiplin. Nah itu kan normatif. Ada aspek menilai, ada aspek mewajibkan, ada aspek ideal yang harus dijalankan. Jadi normatif itu semacam bikin norma. Dia merumuskan prinsip-prinsip etik yang harus dilaksanakan. Ada etika jenis ketiga namanya metaetika. Kalau yang deskriptif menjelaskan fakta, kalau yang normatif menjelaskan ideal-ideal, kalau metaetika bisa ngomong fakta, bisa ngomong ideal, tapi tidak cuma dijelaskan, tapi juga dianalisis. Itu namanya metaetika. Kalau tadi saya menyebut filsafat moral, membahas secara filosofis tentang moralitas, itulah yang namanya metaetika. Jadi gak cuma diomongkan, kenapa sih kita harus jujur? Nah itu dibahas, itu metaetika. Kok bisa ya kayak gitu? Nah itu namanya metaetika. Orangnya nggak percaya Tuhan, ateis, tapi kok baik sekali ya secara sosial. Kenapa ya kok bisa begitu? Nah itu metaetika namanya. Sementara dia yang punya Tuhan, Tuhannya tiap hari dipanggil-panggil, diteriakin, kok malah secara sosial bikin pusing, bikin pening, bikin sebel. Kok bisa kayak gitu? Kira-kira kenapa ya? Nah itu metaetika. Kamu gak sekedar menjelaskan. Betul. Jadi kan ada juga kelompok yang tiap hari teriak-teriak, manggil-manggil namanya Tuhan. Itu menunjukkan bahwa mereka memang masih jauh dengan Tuhan. Iya kan? Kalau jauh kan teriak-teriak, dipanggil-panggil. Nah, tapi yang dekat diam aja tenang. Sudah ada di sisiku santai aja. Tapi kalau yang jauh teriak-teriak tiap hari dipanggil. Kan seperti saya bilang, karena di antara agama-agama itu kan Islam itu yang paling mengenaskan. Umatnya dengan Tuhannya jaraknya paling jauh. Yang paling dekat itu Kristen. Kalau Kristen itu manggilnya kan Bapak saja, dekatnya Bapak. Agak jauh dikit orang Hindu. Kalau orang Hindu manggilnya Om. Om, lumayan lah Pak D kan, lumayan agak dekat. Yang paling jauh memang orang Islam. Orang Islam itu ya enggak cuma saking jauhnya manggilnya aja pakai loudspeaker itu, keras sekali. Sampai orang sak kabupaten dengar itu kan. Orang Tuhannya agak jauh. Oke, nah bahas yang kayak gini-gini namanya metaetika. Gak cuma membahas perilakunya, tapi dianalisis. Ada pertanyaan mengapa? Mengapa kok begitu? Mengapa kok begini dan seterusnya. Itu namanya metaetika. Jenis etika yang keempat adalah etika terapat. Kalau ini biasanya kayak norma yang khusus tadi. Etika terapat itu etika khusus untuk bidang-bidang tertentu. Kalau kalian pernah dengar etika bisnis, etika ilmiah, ada etika politik, ada etika dan seterusnya, itu namanya etika terapat. Jadi etika untuk wilayah tertentu. Etika ilmiah misalnya tidak boleh plagiasi, jiplak tulisannya orang lain. Nah, itu etika ilmiah.
Saya kapan itu ngajar filsafat etika, mahasiswanya tak kasih tugas bikin tulisan tentang plagiasi. Dari 3 orang yang presentasi, ternyata judul makalah plagiasi yang dia susun semuanya plagiat. Copy paste dari Google. Dianggapnya aku kurang ngerti. Jadi akhirnya saya menjelaskannya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar seperti apa plagiasi itu. Contohnya ya yang presentasi 3 orang ini. 3-tiganya makalahnya plagiat. Jadi ngambil sumber, diambil sama makalah, nggak disebut sumbernya, kemudian di copy paste dari internet tentang plagiasi. Nah itu etika akademik kan plagiasi. Itu contohnya etika terapan, etika yang khusus. Oke, terakhir tentang ethical statement, pernyataan etik. Biasanya orang, kayak saya bilang di awal, secara umum etik itu ngomong tentang baik dan buruk. Tapi tidak selalu begitu, kamu harus jeli. Baik dan buruk itu untuk perilakunya. Right, wrong, benar, salah, permissible. Jadi baik itu perilaku, right or wrong. Right itu benar, wrong itu salah, permissible itu boleh. Halal haram mubah. Yang dekat ke halal namanya sunnah, yang dekat ke haram namanya makruh, yang tengah-tengah permissible, mubah. Itu untuk action. Jadi perilakumu, kalau ngomong tentang perilaku itu benar, salah, atau boleh aja. Ya kalau dalam etik benar bisa kamu ganti istilahnya pas atau tidak pas. Kalau untuk konsekuensi itu berarti hasilnya itu baru good, bad. Good itu bagus, bad itu buruk. Kalau indifferent itu netral, biasa aja. Kalau watak, kalau karakter itu ada 2, virtuous atau vicious, soleh atau apa ya lawan soleh ini? Tuh. Jahat, vicious itu kalau artiannya jahat. Cuma kalau jahat kan terlalu sadis ya, vicious. Soleh lawannya tidak soleh lah. Pokoknya vicious. Itu untuk karakter. Soleh itu bahasa Indonesianya adalah bajik. Yo, bajik atau bijak? Bajik. Ya, bukan bajik loh ya. Bajik itu malah vicious tadi. Lahirnya jadi bajik. Kan? Ya, jadi bajik. Ngomong jelek-jelek kan sih. Saya punya teman yang ngomong elek-elek gitu mesti disingkat kayak gitu. Lagi jalan-jalan kemana tiba-tiba cari masjid. Kawan ini kawan, ada apa? Ini harus ngisi NG, saatnya ngisi NG. Aku bingung, ngisi NG, aku bingung. Mobilnya kenapa harus ngisi NG? NG bayanganku bukannya sama Aki ya Pak Anu gitu. Begitu sampai masjid, Gusti Allah, maksudnya ngisi NG itu ya. Aduh, segala. Yalah, kamu tulis saja di bukumu ngisi NG terus bacaan lancar gitu. Oke. Iya. Jadi itu untuk karakter. Ada virtuous, ada vicious. Dan yang terakhir kalau urusan motif ada goodwill, ada badwill atau evil will. Jadi kehendak baik, kehendak buruk, prasangka baik, prasangka buruk. Itu namanya evaluative stance. Istilah-istilah evaluasinya. Jadi moral itu gak cuma urusan baik dan buruk, bagus dan jelek, tapi macam-macam. Baik, buruk, benar salah, pas tidak pas itu urusan actionnya. Bagus dan jelek itu urusan hasilnya. Kadang-kadang ada yang perilakunya baik, benar, pas,
tapi hasilnya bad. Kamu sudah pasti kalau ada temenmu temenmu kurang ajar terus kamu bilangin, kamu nasihati, tapi hasilnya bisa buruk, dia malah semakin menjadi-jadi. Itu kan konsekuensinya bad. Dan tidak selalu berbanding lurus antara karakter yang virtus, orangnya bagus, tidak selalu perbuatannya juga benar. Maka tadi saya bilang, jangan terpaku oleh casing. Anak soleh misalnya, casingnya itu kan orangnya, tapi perilakunya gimana dulu, karena tidak selalu korelatif. Saya punya teman, anaknya kiai, sangat soleh, kuliah juga di sini. Tapi begitu kuliah semester 4 terpaksa keluar karena pacarnya hamil. Loh, itu kan secara karakter dia wajib, tapi kan secara perilaku ternyata baik. Itu lagi yang satunya. Gitu. Jadi nggak selalu berbanding lurus, betul. Maka perlu dibedakan evaluating times-nya. Motif juga begitu. Goodwill, kehendak baik, evil will. Kehendakmu baik, tapi perilakunya jelek. Maksudmu bagus, tapi kok munculnya jadi jelek ya. Maksudmu menasehati, tapi kok orangnya jadi tersinggung ya. Maksudmu ngasih tahu, tapi orangnya kok malah marah-marah ya. Jadi goodwill tidak selalu korelatif dengan good action, dengan right action. Tidak juga selalu korelatif dengan virtuous man, dengan vicious man. Tidak selalu sama hasilnya. Maka evaluating times kalau menilai moralitas itu harus adil. SBY itu mungkin orang baik, orang virtuous, tapi ternyata actionnya menurut saya tidak pas, dan hasilnya juga bad misalnya. Atau dia sebenarnya orang jahat, kurang ajar, luar biasa, tapi kali ini dia pas, yang diomongkan right, dan hasilnya insya Allah bagus. Meskipun dia motifnya motif jelek, niatnya merusak, tapi hasilnya malah bagus. Orang jadi sadar, kemudian berbondong-bondong jadi. Ini kan kayak filsafatnya Al-Hallaj itu, ketika dia mendukung setan kan gitu. Setan itu dia vicious secara karakter. Cuma viciousnya dia bukan karena willnya dia sendiri, tapi karena willnya Allah. Allah yang pingin dia, kamu jadi jahat ya untuk goda manusia, kan gitu perjanjiannya. Dan akhirnya perilakunya terus wrong. Cuma dari perilakunya setan yang wrong ini diharapkan melahirkan konsekuensi perilakunya manusia yang good. Itu filosofinya Al-Hallaj. Tapi panjang. Kalau mau bahas Al-Hallaj, minggu depan saya ngomong Al-Hallaj mungkin, tapi di kelas. Ya, datang aja kalau mau. Jadi itu pernyataan etisnya filosofinya Al-Hallaj. Sehingga dia bilang, bahwa kamu jangan benci banget sama setan. Justru paling patuh itu setan. Disuruh jadi orang jahat dan menggoda manusia sampai kiamat mau. Itu kan sengsara luar biasa. Dicaci maki setiap kali orang sholat, syaitonir rajim. Tiap hari gitu, dan dia rela digituin demi biar kamu bisa jadi good, bisa jadi orang baik. Tujuannya kan itu, ada godaan. Ketika digoda dan sukses kan kualitasmu tambah, levelmu naik. Jadi sarananya ada setan. Itu yang terus Al-Hallaj bilang bahwa justru sebenarnya yang patuh luar biasa pada Allah itu setan. Dan orang-orang marah sekali sama Al-Hallaj. Akhirnya dia dipancung, tubuhnya dipotong, diiris-iris kecil-kecil, dibakar, dibuang ke laut. Itu Al-Hallaj. Oke, itu moralitas secara umum. Minggu depan kita akan ketemu deontologis dan teleologis. Deontologis kita akan ketemu lagi